Baik, setelah pelajaran yang lalu sudah kamu baca, sudah kamu ringkas, ya. Ini yang pertama. Sekarang kita akan melihat sudah sejauh mana kamu memahami materi dari awal. Maka Bapak sudah menyiapkan untuk pretest sebelum kita masuk ke materi, pendalaman materi. Maka kami kerjakan dulu pretest ini. Ada beberapa pertanyaan pilihan ganda, itu ada ada 3 isian singkat, itu ada 2, maka semuanya ada 5. Kami kerjakan dulu. Ada waktu 3 menit. Silakan dibaca. Materinya sudah dibaca sebelumnya kan? Sudah kami bahas, sudah kami baca sebelumnya.
Kejadian bab 1 ayat 25 sampai 27. Jawabannya, manusia memiliki sifat-sifat seperti Allah. Manusia memiliki sifat-sifat seperti Allah. Akan budi, moral, kasih dan baik. Ciri utama manusia sebagai ciptaan yang serupa dengan Allah adalah kemampuan berpikir, berrelasi dan mencintai. Tujuan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya adalah supaya manusia memuliakan Allah dan mencerminkan karakternya. Oke, benar semua. Ya, artinya kamu sudah memiliki pemahaman apa yang dimaksud dengan manusia sebagai ciptaan Allah. Ini bagus. Soal isian singkat itu sebutkan dua sifat Allah yang juga dimiliki manusia sebagai ciptaannya. Jawaban baik dan saling menghormati sesama manusia. Oke, mantap. Menurut pendapatku, apakah setiap manusia mencerminkan citra Allah? Jelaskan secara singkat. Jawabannya iya, karena semua manusia yang ada di bumi merupakan citra. Oh, benar semua, mantap. Nah, sekarang kita akan melihat kembali apa yang sudah kamu baca dalam buku ini, ya. Manusia sebagai citra. Nah, lihat di halaman, kita lihat, ya, coba baca. Silakan baca teks kitab suci. Jelas. Demikianlah syukur kepada Allah. Baik, kita lihat dulu, ya, apa pesan kitab suci tentang, ya, kita memaknai manusia sebagai ciptaan Allah yang unik. Kita lihat pendalaman materi, kita lihat, ya, lihat ayat, kalau kita Kejadian ayat 27, ya, apa di sana ayat 27. Iya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi pertanyaan, siapakah gambar Allah yang dimaksud? Ya, silakan baca 1 Kolose 1, ya, Kolose bab 1 ayat 15. Silakan baca nomor 1 itu.
Ya, di situ saja dulu. Supaya terjawabkan siapakah gambar Allah, maka dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose 1 ya, 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa yang dimaksud ia? Kita lihat dari ya Injil Yohanes ya 1 ayat 1. Baca. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah firman. Benda itu bersama-sama dengan Allah dan benda itu adalah Allah. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang dimaksud dalam surat Rasul Paulus kepada umat Kolose dan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 itu siapa yang dimaksud di sini? Siapakah gambar Allah yang dimaksud di sini? Yesus. Ya, Yesus. Mantap. Jadi gambar Allah yang dimaksud di sana. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya itu siapa? Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti yang dimaksud menurut gambarnya, gambar Allah adalah Yesus. Ya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itulah yang dimaksud adalah Yesus. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Kolose itu, ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Maka jelas itu ya. Maka gambar Allah itu adalah Yesus. Ya. Nah, Allah menciptakan laki-laki dengan tertentu ya, menurut gambarnya. Berarti menurut gambarnya menurut gambar ya, prototipe ya. Allah itu adalah Yesus ya. Jadi prototipe oleh manusia itu adalah Yesus yang punya tangan, punya mata, punya telinga. Itulah ya yang dimaksud gambar Allah itu. Maka itulah gambar ya, gambaran bagi manusia ya. Maka Yesus hadir, lahir dalam proses seperti kita manusia. Dilahirkan oleh si Maria, dikandung oleh Maria. Maka pada mulanya Yesus itu adalah firman menjadi manusia seperti kita saat ini. Ya, nah di sini Bapak akan ajak kamu itu bagaimana citra Allah itu yang unik. Apa maksudnya? Ya, dengan memahami aku ini citra Allah yang unik ya, supaya kamu mampu memahami dirimu sendiri ya sebagai citra Allah yang unik ya, sehingga dapat menghayati keunikan dirimu sesuai dengan pesan kitab suci yang barusan kita baca ya, dan kemudian mensyukuri, tahu bersyukur dan menunjukkan penghayatan imanmu dalam Kristus sebagai citra Allah melalui tindakannya. Itu yang penting. Nah, sekarang untuk memahami dia, untuk dipahami. Kamu itu yang di situ ini sudah kamu tulis.
Sudah ya? Oke. Nah, apa di sana yang pertama? Silakan baca. Oke. Tidak ada perbandinganmu karena kamu sendiri tidak bisa kita bandingkan. Tetapi menurut pengalaman dan pengayatanmu, apakah ada perbedaan yang kamu rasakan dengan teman-teman? Beda nggak kamu dengan teman-teman? Beda ya? Apa salah satunya yang membuat kamu berbeda dengan teman-teman? Apa? Pikiran, berpikir berbeda. Ya, oke. Cara berpikir berbeda. Oke. Maka tadi kita sudah bicara soal citra. Ya. Citra itu adalah gambar. Ya. Gambar. Ya, dalam ya, imago. Ya, gambar. Maka jelas tadi bahwa gambar Allah itu adalah Yesus. Ya. Ya. Yesus. Ya. Gambar. Ya. Gambaran manusia, ya, itu adalah Yesus. Ya, di sini puncaknya. Jadi manusia, ya, gambaran manusia itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu punya tangan, punya mata, punya perasaan, ya, dilahirkan dalam proses seperti kita manusia, gitu ya, kecuali dalam dosa. Yesus. Ini yang menjadi gambaran kita sebagai manusia. Nah, sekarang ada soal unik selain citra. Unik. Ya. Unik yang dimaksud tidak ada persamaan. Ya. Atau disebut satu-satunya. Tidak ada persamaan. Kita, ya, Marius ini tidak ada yang sama. Termasuk kamu, itu tidak ada yang sama dengan, sekalipun itu manusia kembar, lahir kembar, itu berbeda karakternya, cara berpikir tadi itu berbeda, unik. Itu yang dimaksud. Jadi menunjukkan identitas kita secara pribadi, unik. Jadi penjelasan tadi, tak ada seorang manusia yang sama dengan yang lainnya. Bahkan orang yang disebut kembar identik pun pasti memiliki perbedaan satu terhadap yang lain. Ya, jadi tidak ada gambar mirip dengan, ya, sekalipun itu lahir dengan kembar. Ya, kita bilang unik, tidak ada persamaan. Baik, nomor 2 apa? Ya, itulah sebabnya manusia disebut unik, ia khas.
dan berbeda dengan yang lain. Berbeda. Tadi sudah jelaskan berbeda. Oke, lanjut mau tiga. Oke, apa? Keturunan. Oke, jadi banyak faktor yang membuat ya kita berbeda. Kita berbeda. Jadi dari faktor keturunan sekalipun itu lahir kembar, tapi pola pikirnya itu berbeda. Ya, walaupun hanya sedikit ada persamaan hanya gaya, cara pandang, tetapi secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan itu berbeda. Sekalipun itu, nah itulah yang dimaksud dengan unik, ya, itu yang dimaksud dengan unik. Itu. Nah, menjadi pertanyaan tentu manusia satu, manusia yang lain itu, ya, dari berbagai perbedaan kemampuan, cara berpikir, cara berbicara, ya, cara memahami, cara mengidentifikasi suatu masalah atau suatu kejadian, ya, apakah perbedaan itu yang kita miliki menjadi jurang pemisah? Bagaimana menurut ini? Membuat kita renggang? Kita kan berbeda. Laki-laki perempuan tidak boleh bersamaan karena kita berbeda. Apakah menimbulkan itu kesenjangan? Apa? Apakah itu perbedaan membuat kita, ya, kan kita kan unik, kita kan berbeda, ya. Apakah perbedaan itu menjadi jurang pemisah kita? Bagaimana menurutmu? Seperti bapak kan laki-laki, kamu perempuan, kita kan berbeda kan? Nah, apakah perbedaan kita itu, ya, membuat kita tidak boleh bersama? Tidak boleh kita saling melengkapi. Tidak boleh kita saling membutuhkan. Kita kan berbeda. Bagaimana menurutmu? Tadi kan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, maka diciptakannya laki-laki dan perempuan itu kan sudah berbeda. Dari laki-laki dan perempuan itu, apakah tidak boleh? Apa yang diharapkan dari perbedaan kita itu, laki-laki dengan perempuan, apa yang diharapkan di situ? Dengan kita berbeda, dengan kita itu unik. Apa yang diharapkan dari perbedaan kita itu? Atau perbedaan laki-laki dengan perempuan, apa yang diharapkan di sana dari perbedaan? Menurutmu bagaimana?
menurut gambar Allah itu adalah Yesus, punya tangan, punya telinga, punya semuanya itu sudah manusia. Itulah gambaran kita manusia. Ya. Nah, diciptakan Allah, kita diciptakan Allah dengan berbeda. Laki-laki dengan perempuan itu berbeda kan? Nah, dari perbedaan itu apa yang diharapkan yang zaman sekarang saat ini dalam perjalanan hidup kita? Laki-laki perempuan apa yang diharapkan dari perbedaan itu? Apa? Allah kan menciptakan kita kan berbeda, laki-laki dengan perempuan berbeda kan? Beda kan? Iya. Tapi apa yang diharapkan dari perbedaan itu? Yang akan kita jalani dalam hidup ini. Apa yang diharapkan? Bagaimana? Atau terlalu tinggi Bapak jelaskan ini? Gimana? Terlalu tinggi pendalamannya. Karena memang harus diharapkan di situ. Laki-laki perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah itu adalah Yesus Kristus. Laki-laki dan perempuan, maka diciptakanlah kita itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan perempuan itu berbeda, jauh sekali. Berbeda, unik. Perempuan unik, laki-laki unik. Nah, dari perbedaan kita, cara berpikir, ya, semuanya itu berbeda. Apa yang diharapkan dari perbedaan itu untuk menjalani hidup yang nyata? Seperti tadi kan banyak. Ya, kan? Bapak, ya dengan memahami aku citra Allah yang unik, ya, Bapak berharap itu Anda mampu, ya, memahami dirimu sebagai citra Allah yang unik, ya, dan menghayati keunikan sesuai dengan pesan kitab suci yang sudah kita bacakan di sini, kan? Lalu mensyukuri, tahu bersyukur, ya, dan mewujudkan penghayatan iman sebagai citra Allah itu melalui tindakan nyata. Dari perbedaan yang kita miliki laki-laki dan perempuan, apa yang diharapkan dari perbedaan itu dalam menjalankan atau menjalani hidup nyata ini? Itu kan harus kepada tindakan, jangan hanya di pikiran saja. Harus ada aplikasinya apa? Itu bahasa kerennya aplikasinya apa? Tindakan nyata, perbuatan nyata kita dari perbedaan itu apa yang diharapkan? Dari perbedaan laki-laki itu kan berbeda, ya, laki-laki, ya, dengan perempuan. Kita kan ada perbedaan kan? Dari perbedaan ini apa yang diharapkan? Untuk menjalani hidup nyata ini. Laki-laki, perempuan diciptakan berbeda. Yang diharapkan dari perbedaan itu supaya saling apa? Tadi kamu sudah jawab tadi di sini. Coba. Ya. Ya kan? Menurut pendapatmu, apakah setiap manusia dicerminkan citra Allah? Jelaskan secara singkat. Iya, karena semua manusia yang ada di bumi kan? Di apa ini? Di bumi merupakan citra Allah
sifat Allah yang juga dimiliki manusia sebagai ciptaannya. Ya, salah satunya itu saling menghormati sesama. Itu saja, itu secara umum. Tetapi laki-laki dan perempuan supaya saling melengkapi. Jadi yang kamu sebutkan itu supaya saling mencintai. Itu yang diharapkan dari perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan jurang pemisah, bukan jurang membuat kita musuhan. Tidak, tapi ada tujuannya. Dari perbedaan itu diharapkan dalam menjalani hidup itu supaya kita saling melengkapi, saling menghargai. Itu maksudnya dari perbedaan itu. Laki-laki dengan perempuan itu, laki-laki dan perempuan itu kan berbeda, ya. Tetapi dari perbedaan itu, disitulah kita saling melengkapi. Di situ kita saling membutuhkan. Dari laki-laki itu banyak kekurangannya, tidak 100%, ya, tidak seutuhnya, ya. Maka membutuhkan teman curhat, teman bicara, ya, teman dalam perjalanan hidup. Dari perbedaan nanti kita akan lihat apakah saya mampu untuk mensyukuri diriku sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu apa fungsiku, apa tugasku sebagai laki-laki dan perempuan. Nanti kita akan melihat pertemuan berikutnya lewat dari materi-materi yang selanjutnya. Sekarang konsepnya dulu, ya, konsepnya dulu harus dipahami, ya. Makanya kita itu, ya, Allah itu menciptakan kita itu menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bisa dipahami? Pahamnya ini. Maka seperti tadi, siapa gambar Allah? Yesus Kristus, yang punya telinga, punya mata, sama seperti kita, lahir dalam proses seperti manusia, dikandung, kecuali dalam dosa, ya, kecuali dalam dosa. Disitulah dari perbedaan kita, proses hidup kita, ya, sebagai manusia saat ini berbeda dengan kehadiran Yesus. Bisa dipahami? Ya. Sampai di situ. Oke, maka itu yang diharapkan dari perbedaan itu, ya, dari perbedaan itu apa yang diharapkan? Diharapkan adalah laki-laki perempuan supaya saling melengkapi, saling membutuhkan, saling mencintai. Itu ya. Oke. Nanti kita akan lihat dari pertemuan berikutnya bagaimana laki-laki atau perempuan seutuhnya, ya. Nah, sekarang kamu kan tulis refleksi. Refleksi maksudnya sejauh, artinya dari penjelasan Bapak tadi, ya, sejauh mana kamu itu pahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Ya, ada timbangan. Jangan-jangan apa yang Bapak jelaskan kamu tidak paham gitu. Maka kamu bisa buat refleksi. Oke? Tulis saja refleksi. Apakah kamu sudah paham yang Bapak jelaskan tadi? Ya, itu dia, jangan ya sudah sah, tapi silakan dalam tulisan, ya. Bapak minta supaya secara tertulis.
Nggak keras. Oke. Baik, silakan duduk. Nah, itulah yang sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ya, kita akan lebih mendalami ya bagaimana peran atau bagaimana saya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Jadi kita akan pelajari untuknya. Sementara kita akan akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Nanti memimpin doa kita, lalu kita ucapkan Salam Maria. Bapak Putra. Salam Maria, berkah kuasa kamu, diberkati di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria